Pagi, Bu. Pagi. Princess! Good afternoon, Princess. Pagi, Pak. Pak, tolong jangan panggil saya kayak gitu ya. Nggak enak kalau didengar sama mahasiswa yang lain. Loh, nama kamu kan emang Princess. Putri, Pak. Ya, saya tahu, sama aja buat saya. Gimana Put, kamu udah rekap nilai mahasiswa tingkat 2? Belum, Pak. Saya tunggu hasil ujian dulu, terus nanti saya akumulasi semuanya. Oke. Kalau rancangan silabus semester depan yang saya minta ke kamu kemarin udah? Gimana, ada bedanya nggak sama kurikulum tahun lalu? Sebenarnya bedanya sedikit sih, Pak. Tapi nanti bisa saya revisi lagi kok. Oke, that's good. Kamu sesuaiin aja nanti ya. Iya, Pak. Thanks for your help. Oke, sama-sama, Pak. Ada apa, Pak? Ada masalah lain? Time flies so fast. Entah kenapa, setiap saya lihat kamu, saya jadi keinget Prince. I'm sorry, Put. Bukan maksud saya membuat kamu sedih dengan keinget Prince ya. Nggak apa-apa, Pak. Lagi pula, saya emang nggak mau lupain pangeran. Walaupun sekarang dia udah nggak ada, tapi dia akan selalu ada di hati saya. Dan saya juga udah mengikhlaskan pangeran pergi, Pak. Au. Giliran susah aja baru kemari. Kalau lagi happy, saya dilupain. Ya udah jangan baper gitu dong Pak Regar. Saya mana mungkin sih lupain Pak Regar. Mana mungkin. Kadang saya kangen sama ketengilan, kejailan Prince. Sifat sok kuasanya di kampus. Despite all that, meskipun begitu, sebenarnya Prince adalah anak yang baik. Maaf ganggu Pak. Saya ada perlu sama dia. Ini masih jam kuliah. Sebentar aja kok Pak. Nggak lama. Kadang saya juga mikir kalau rumah yang sekarang saya tempati itu adalah pemberian pangeran, Put. Tapi kalau hal itu kan nggak mungkin, Pak Regar. Ya, I know. Saya cuma lagi baper aja keinget pangeran. Meskipun saya masih bingung sampai sekarang, siapa sih orang misterius yang udah memberikan rumah mungil itu ke saya? Yang pasti orang itu pasti baik hati dan care sama Pak Regar. Nah itu yang bikin saya yakin kalau rumah itu pemberian Prince. Karena setahu saya, yang care ke saya cuma pangeran. Kalau aja pangeran masih ada, gue juga pasti akan ngira kalau rumah mungil yang ditempatin Pak Regar sekarang adalah pemberian pangeran. Setahun yang lalu, Pak Regar mendapatkan rumah dengan cuma-cuma. Mereka bilang, Pak Regar memenangkan undian pembelian mie instan. Pak Regar nggak percaya gitu aja. Apalagi ada pesan yang ditulis bersamaan dengan penyerahan sertifikat rumah itu. Cari istri supaya Pak Regar nggak jomblo terus. Dan ada yang menyambut Pak Regar di rumah. Khas banget kan dengan gaya pangeran. Tapi semua itu mustahil. Karena sekarang pangeran udah tenang di sana. Kenapa kamu tadi matiin telepon saya? Tadi aku lagi sama Putri. Aku minta tolong. Kalau kita lagi nggak di rumah, jangan bahas soal ini. Bahaya kalau sampai Putri dengar. Saya tuh udah nggak bisa nunggu lebih lama lagi. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Arga. Harusnya kamu udah bisa bikin Putri jatuh cinta sama kamu. Jadi kamu bisa segera hancurin dia. Aku ngerti. Aku tahu. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Tapi ini nggak gampang. Jadi aku harus deketin Putri secara perlahan. Nggak bisa langsung. Karena dia udah terlanjur jatuh cinta sama mantan tunangan yang udah meninggal. Jadi nggak perlu diingetin terus. Aku tahu apa yang harus aku lakuin.
tahu secinta apa Putri sama Pangeran. Tapi biarpun dia udah ngerelain kepergian mantan tunangannya itu, aku tahu kalau Putri masih menyimpan perasaan cinta sama Pangeran. Jadi aku tahu apa tujuan aku. Gak perlu tekan terus kayak gini. Saya harus selesaiin semua kerjaan saya sebelum saya balik ke Indonesia. Sejujurnya berat buat saya balik ke Jakarta. Karena terlalu banyak kenangan saya bersama Putri di sana. Saya nggak mau membuka luka lama orang-orang yang saya sayang. Terutama kamu, Putri. Saya sengaja nonaktifkan media sosial saya. Karena semua mengira saya sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat 2 tahun yang lalu. Dengan tidak adanya saya ingin Putri dan Ibu bisa hidup tenang dan bahagia. Cuma ini satu-satunya barang berharga yang selalu saya bawa kemana-mana. Dan barang ini mengingatkan saya dengan kamu. Saya nggak akan pernah bisa melupakan senyuman penuh cinta itu yang selalu kamu tunjukkan kepada saya. Kadang hati saya hancur kalau saya mengingat bagaimana dulu kita saling mencintai. Tapi kemudian saya sadar kalau sampai kapanpun saya nggak akan pernah pantas bersanding dengan kamu. Kamu tahu kan, makin hari Arga sama Putri makin dekat. Iya. Gimana kalau hubungan mereka kita ikat dengan sebuah pertunangan? Maaf ya kalau bikin kamu kaget. Riz, aku kan pernah cerita kamu ya tentang masalah percintaannya Putri dulu. Aku tahu. Kayaknya Putri belum bisa move on dari cinta masa lalunya kan? Iya. Rasanya emang Putri itu susah banget mau ngelupain masa lalunya. Aku sih seneng kalau Arga tunangan sama Putri. Tapi gimana ya, aku takutnya Arga kecewa karena sampai sekarang Putri itu nggak bisa move on juga dari pacarnya. Tapi intinya, kamu gak keberatan kan kalau one day Arga melamar Putri? Kalau masalah itu, aku tanya dulu ya sama Putri. Karena kamu ngerti kan yang namanya perasaan nggak bisa dipaksain. Ya, aku ngerti kok. Aku nggak boleh gegabah dan harus kelihatan lebih tenang. Aku nggak mau Nawang sampai curiga dengan niatku yang sebenarnya. Pelan-pelan, aku akan terus mendesak Nawang untuk membujuk Putri supaya dia mau menerima lamaran pertunangannya Arga. Dengan begitu, aku akan makin mudah menghancurkan Nawang dan anaknya seperti Mas Jaka yang sudah menghancurkan aku. Rasanya berat kalau saya harus tinggal lagi di Jakarta. Terlalu banyak kenangan yang hanya akan membuka luka lama. Jangan
Jangan lupa bawa semua vitamin kamu ya. Jaga kesehatan selama kamu di Jakarta. Jangan lupa kabari aku kalau kamu udah sampai Jakarta, ya. Maura gak ada hentinya memberikan saya perhatian. Semoga semua baik-baik saja. Sampai semua urusan saya di Jakarta kelar.